Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'u ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral mustami'in al-kiram, fasma'u qaulallahi ta'ala fil Qur'anil Karim, khususan fi suratil Al-Imran raqam ayah as-sab'ah wa tis'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, saudara, kaum muslimin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jal, karena memang juga tidak bosan-bosannya Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sekaligus dengan potensi keimanan dan keislaman kita yang mendorong kita sebagai hamba Allah sangat meyakini akan kebenaran firman-Nya, dan dengan dorongan itu juga lah sebetulnya kita bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan ke masjid ini dalam rangka memenuhi sebuah seruannya yang diwajibkan kepada setiap kaum laki-laki yang memenuhi syarat untuk itu melaksanakan sholat Jumat bagaikan pada hari ini. Selanjutnya salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada duanya figur yang sangat pantas diteladani. Tidak ada sebetulnya celah sisi beliau yang perlu kita tinggalkan dalam menghadapi tuntunan hidup dunia dan akhirat. Bapak-bapak, saudara hadirin sekalian, pada kesempatan khutbah Jumat yang relatif singkat ini, kita bincang-bincang yang terkait dengan serba-serbi pelaksanaan ibadah haji, baik kita bincangkan dalam kondisi real yang ada di negara kita Indonesia, maupun tentunya juga ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah itu sendiri di Makkah Mukarramah dan sekitarnya. Apa yang menarik sebetulnya, Bapak hadirin sekalian, kita bersyukur betapa luar biasanya membeludaknya calon jamaah haji yang telah terdaftar sebetulnya dalam sistem komputerisasi haji di Kementerian Agama. Bahkan dalam datanya waiting list, daftar menunggunya itu sampai 30, malah pada provinsi tertentu sampai 40 tahun. Apalagi dengan ada kondisi 2 tahun masa terhentinya proses pengamalan ibadah haji akibat dari COVID ini, menjadi bertambah rentang waktu masa menunggu. Dan malah hari ini pun sebetulnya yang diizinkan oleh pemerintah Arab Saudi hanya 50% setiap negara dibandingkan kuota yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadilah di Indonesia hanya sekitar 100.000 calon jamaah haji yang diberangkatkan pada tahun 2022 ini. Inti persoalan tentu adalah terkait dengan konteks istita'ah,
kesanggupan, sanggup. Dalam pemahaman ayat yang dinyatakan dalam surat Ali Imran ayat 97 tadi, saya penggal satu poin terkait langsung dengan itu adalah bahwa kewajiban bagi manusia di hadapan Allah untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah itu khusus bagi orang-orang yang sanggup. Kesanggupan dalam hal ini sejauh yang kita telusuri di dalam kitab-kitab fikih, ada dua hal secara garis besar sebetulnya. Sanggup secara internal bagi calon jamaah haji atau sanggup secara eksternal. Kesanggupan secara eksternal ini dalam fikih klasik sebetulnya adalah keamanan dalam perjalanan. Di samping tentu dalam kondisi hari ini kita tambahkan menyangkut soal eksternal kesanggupan itu adalah soal manajemen. Baik manajemen haji itu ada di Makkah Mukarramah atau melalui pemerintah Arab Saudi, tentunya juga manajemen terkait dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Adapun terkait dengan istita'ah di dalam diri calon jamaah atau jamaah haji, sangat tergantung sebetulnya kepada personal individu yang bersangkutan. Disinilah celah sebetulnya untuk menyatakan bahwa ketrakitan istita'ah yang dimaksudkan itu sebetulnya adalah terkait dengan kemampuan ekonomi atau keuangan dan terkait dengan persoalan kesehatan. Bapak saudara hadirin sekalian, kalau kita bicara sebetulnya terkait dengan persoalan individu calon jamaah atau jamaah itu sendiri terkait persoalan keuangan, ini adalah hal yang pertama dengan sangat mendasar. Satu hal yang dikategorikan seseorang itu sanggup sebetulnya memang pertama itu adalah terkait dengan persoalan keuangan. Pada saat Rasulullah ditanya oleh sahabat, sesuatu apa sebetulnya yang membuat wajibnya seseorang naik haji? Dijawab oleh Rasulullah adalah perbekalan. Bahasa perbekalan tentu dimaksudkan adalah kemampuan ekonomi. Dan dikembangkan pemahaman kemampuan ekonomi adalah memang ada kemampuan ekonomi untuk proses perjalanan ibadah haji itu sendiri. Termasuk dalam hal ini adalah biaya hidup yang ada pada saat di lokasi pelaksanaan ibadah itu sendiri. Dan termasuk juga di sini adalah kewajiban kemampuan dia berekonomi, jangan sampai meninggalkan keluarga yang menjadi tanggung jawab dia untuk membiayai secara ekonomi, terlihat akhirnya terzalimi atau menimbulkan mudarat dalam hal ini. Adapun menyangkut persoalan kesehatan, kalau kita telusuri berdasarkan kalau di Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan nomor 15 2016 itu, yang pasti dimaksudkan di situ itu adalah bahwa untuk hal yang dikategorikan mampu secara kesehatan itu harus ada terukur dianya. Tidak bisa dibiarkan pemahaman dan emosional individu bersangkutan. Pengukuran yang dimaksudkan itu akan ada kemungkinan 4 kategorisasi pengukuran kesehatan. Pertama itu adalah memang sehat sama sekali. Yang jelas itu direkomendasikan, diizinkan oleh pemerintah untuk melaksanakan ibadah haji. Kategori yang kedua, tidak sehat, tapi bisa direkomendasikan dengan syarat pakai catatan bahwa silakan yang bersangkutan yang kurang sehat ini melakukan ibadah haji, tapi dengan syarat ada pendamping. Ketiga, pada dasarnya tidak direkomendasikan, tapi sifatnya sementara waktu karena penyakitnya yang dinilai oleh kesehatan bahwa yang bersangkutan sakit, tetapi dalam analisis dan diagnosanya medis menyatakan sakit yang bersangkutan itu adalah sifatnya sementara waktu, sehingga akhirnya yang bersangkutan tidak memang diizinkan saat sakit itu untuk melaksanakan ibadah haji, tapi dinyatakan boleh diundur. Dan yang terakhir itu adalah memang penyakitnya yang permanen,
tidak direkomendasikan sama sekali oleh Kementerian Kesehatan untuk yang bersangkutan berangkat. Tetapi bukan dengan kata ditutup sama sekali secara total bahwa yang bersangkutan itu tidak akan mungkin melaksanakan ibadah haji, tetapi bisa dilakukan dengan bentuk badal namanya. Ada pihak yang akan menggantikan yang bersangkutan secara fisik melaksanakan ibadah haji itu ke Makkah Mukarramah dan sekitarnya itu. Bapak saudara hadirin sekalian, dalam suasana-suasana seperti ini adanya, dengan tingkat masa tunggu 30-40 tahun, ada saja sebetulnya di antara orang yang sudah mendaftar tetapi menarik kembali uangnya. Macam-macam motifnya. Karena memang dalam hitungan-hitungan dia 34 tahun ke depan, 30-40 tahun ke depan saya dalam usia yang seperti ini, berarti saya nggak bisa. Atau belum mendaftar, penuh dengan keraguan-keraguan. Saya punya uang sebetulnya untuk mendaftar, tapi dalam kalkulasi hitungan saya nggak mungkin saya melaksanakan itu. Dalam hal inilah kita perlu selesaikan. Bapak saudara hadirin sekalian, kalau kita bicara di dalam konteks prioritas pertama itu sebetulnya tentu adalah kesanggupan secara ekonomi. Kalau sistem yang ada di Indonesia menunjukkan yang bersangkutan itu mampu secara ekonomi, dia punya uang 25 juta, dia daftarkan, dia ambil sebetulnya porsi hajinya melalui sistem yang ada dengan terkoneknya kepada sistem yang ada di Kementerian Agama, yang bersangkutan keluarlah porsi nomor hajinya. Di saat itulah bisa diketahui posisi manakah dia, pada tahun keberapakah dia. Dalam posisi yang seperti ini tentunya ada celah dan besar kemungkinan pada usia-usia yang sudah 40-50 tahun sekarang. Dan saat itu dia mampu secara ekonomi. Tentunya tidak perlu diragukan dia mendaftarkan diri tentang hal itu. Dan kalau sudah terdaftar tentu tidak akan menarik kembali uangnya. Apalagi kalau sempat diiming-imingi oleh pihak-pihak tertentu dalam pemahaman lain, bahwa memang karena tidak mungkin akan melaksanakan secara fisik ibadah haji karena 30-40 tahun ke depan, sudah 70 tahun, sudah 80 tahun usianya. Daripada sebetulnya tidak terlaksana, diiming-imingi diganti dengan umrah. Dia tarik uangnya, atau uang yang sudah diniatkan dikumpulkan untuk ibadah haji, karena ada sebetulnya pemahaman begini, dialihkan ke umrah. Jelas sebetulnya hadirin sekalian, satu hal yang diwajibkan bagi yang bersangkutan untuk melaksanakan ibadah haji karena sudah mampu secara ekonomi, tidak akan pernah tergantikan oleh umrah yang sunnah. Makanya celahnya kemungkinan yang keempat tadi, bahwa ada kemungkinan yang bersangkutan itu mampu secara ekonomi dan terdaftarlah dia di dalam posisi itu. Namun 30-40 tahun ke depan akan ada penilaian, kemungkinan kategorisasi dia dipandang secara medis tidak mampu secara fisik untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi tidak akan pernah dihapus kewajibannya. Kenapa? Ada celah sebetulnya untuk melakukan dalam bentuk dibadalkan oleh anaknya, atau oleh ahli warisnya, atau oleh orang lain. Di mana kita bisa membuktikan ini? Banyak hadis sebetulnya hadirin sekalian yang menampakkan nuansa-nuansa jalan keluar yang seperti itu. Setidak-tidaknya yang ada itu adalah 3 hadis khatib sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, An Ibnu Abbas anna imra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi nadarat an tuhajja famatat qabla an tahujja apa hajju anha qala na'am hujji anha ara'aita law kana ala ummiki dainun akunti qadiyatuh faqalat na'am faqala uqdullah alladhi lahu fa innallaha haqqu bil wafa.
Dalam hadis ini dimasukkan hadis riwayatkan dari Ibnu Abbas. Ada pada satu kali seorang perempuan mendatangi Nabi. Dia sampaikan kepada Nabi, sesungguhnya ibuku pernah bernadar untuk melaksanakan ibadah haji, tapi dia keburu meninggal sebelum terwujudnya nadar itu. Apakah saya berkewajiban untuk menghajikannya? Dijawab oleh Nabi, "Na'am, hajikan dia." Nabi cara menjawabnya mencoba membayangkan, apa kira-kira menurut pendapatmu kalau seandainya ibumu punya hutang, terus kamu bayarkan hutang beliau? Apakah cukup sebetulnya dengan cara itu kamu lakukan? Dijawab oleh yang bersangkutan, oleh perempuan tersebut, "Na'am ya Rasulullah." Benar. Kata Rasulullah, membayar kewajiban kepada Allah itu lebih diprioritaskan sebetulnya dalam kesempatan itu. Di dalam hadis lain juga dikemukakan, anna imra'atan min Khat'am qalat, "Ya Rasulullah, inna abi syaikhun kabirun alaihi faridatullah fil hajj wa huwa la yastati' an yastawiya ala zuhri ba'irihi." Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahujji anhu." Rawahu Muslim wal jamaah. Tadi rawahul Bukhari, hadis yang pertama tadi. Di dalam hadis yang kedua ini disampaikan bahwa ada seorang perempuan dari Bani Khat'am. Dia berkata menemui Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya bapakku, ayahku itu sudah tua renta. Dan dia punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji." Di sini juga ditangkap sebetulnya dalam hadis ini bahwa kendati ada dalam kategori dia itu adalah tua renta, tapi dinyatakan juga di sini alaihi faridah, tetapi dia masih ada punya kewajiban untuk melaksanakan haji. Di sini maksudkan yang menunjukkan kewajiban pertama itu adalah secara finansial. Berarti secara ekonomi bapaknya yang sudah tua renta ini itu memang kategorisasinya sanggup secara ekonomi untuk melaksanakan ibadah haji, makanya wajib dibebankan ke dia. Namun karena tua renta yang dimasukkan sini, dia tidak sanggup untuk mencoba menunggangi onta, punggung ontanya. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, "Fahujji anhu," hajikan dia. Dalam hadis lain juga dinyatakan, "Ja'a rajulun min Khat'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, inna abi atrakahu al-Islam wa huwa syaikhun kabir la yastati' rukub al-rahl wal hajj maktubun alaih. Afa hajjuan?" Qala, "Anta akbar waladi?" Qala, "Na'am." Qala, "Ara'aita law kana ala abika daynun faqadaitahu anhu, akana dhalika yujzi anhu?" Qala, "Na'am." Qala, "Fahjud anhu." Dalam hadis ketiga ini juga dinyatakan ada seorang laki-laki dari Bani Khat'am juga menemui Rasulullah. Dia sampaikan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya bapakku masuk Islam itu sudah tua renta. Dia tidak sanggup lagi sebetulnya mengendarai kendaraan, tapi ada kewajiban haji yang ada pada diri dia. Al-hajju maktubun alaih." Kewajiban haji juga di sini. Sekali lagi itu menunjukkan sebetulnya kewajiban bukan dalam fisiknya yang sudah tua renta, tapi yang dimaksudkan tentu adalah dalam hal kemampuan ekonominya. "Apakah saya harus menghajikannya juga ya Rasulullah?" Dijawab oleh Rasulullah, "Kamu anak yang tertua enggak di antara anak-anaknya?" "Ya," kata Rasulullah. "Bagaimana menurutmu? Seandainya bapakmu itu dalam keadaan berhutang, kamu bayarkan hutangnya, apakah dipandang cukup yang kamu lakukan tentang itu?" Dia jawab, "Benar Rasulullah." Makanya kata Rasulullah, "Fahjud anhu," hajikan dia. Seperti inilah hadirin sekalian, satu titik terang sebetulnya untuk kita mengambil sikap. Kendati dalam realitas yang ada khusus negara Indonesia sudah sedemikian rupa sebetulnya masa tunggu yang dimaksudkan, walaupun sebetulnya bukan di Indonesia saja hadirin sekalian. Di Malaysia malah lebih kurang 10 tahun yang lalu itu sudah ada masa tunggunya sampai 50 tahun.
Makanya belum lama juga sebetulnya orang tua itu mendaftarkan anaknya yang masih kecil-kecil untuk itu. Walaupun dalam konteks itu secara ekonomi dia belum punya kewajiban. Kita tidak melihat standarisasi yang demikian, tapi menunjukkan betapa suasana-suasana itu yang membuat akhirnya kita perlu berpikir lain, menentukan sikap bagaimana dalam menghadapi persoalan haji yang keterkaitannya dengan istita'ah, dengan kesanggupan secara finansial, tapi konsekuensinya menunggu sekian puluh tahun ke depan. Dengan cara seperti ini hadirin sekalian, perlu pengambilan keputusan. Caranya adalah tetap daftarkan kalau sudah mampu secara ekonomi, mampu secara keuangan. Ke depan seperti apa? Setidak-tidaknya yang kita maksudkan itu adalah peluang untuk membadalkan hajinya. Siapa yang membadalkan? Jelas disyaratkan sebetulnya, dan ulama sepakat tentang hal itu. Yang menghajikan itu sebetulnya adalah orang yang telah pernah naik haji. Kriterianya apa yang lain? Tentu diharapkan sebetulnya adalah di samping dia sudah pernah melaksanakan haji, tentu kategorisasinya yang bisa dipertanggungjawabkan amaliyah hajinya itu. Makanya kalau dia melaksanakan ibadah haji yang untuk orang lain tersebut, atau untuk orang tuanya yang sudah meninggal atau yang sudah tua renta, dia cara niatnya sebetulnya begini: nawaitul hajj wa ahramtu bihi fulan, saya persebutkan nama orang tuanya, lillahi ta'ala, saya berniat untuk melaksanakan haji dan berihram tentang hal itu untuk, katakanlah orang tuanya Abu Bakar misalnya, disebutkan Abu Bakar lillahi ta'ala. Terus bagaimana soal konteksnya? Janji Allah sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah tentang manfaat bagi para jamaah melaksanakan ibadah haji. Di samping memang dalam rangka penyempurnaan keislaman, karena dia bagian dari rukun Islam, juga dijanjikan oleh Rasulullah SAW, al-hajju mabrur laisa lahu jaza ila jannah. Kalau dia dapatkan haji yang mabrur, apa yang dia dapatkan? Syurga, janji Allah, sebagaimana disampaikan Rasulullah. Tidakkah semua kita menginginkan syurga? Cara salah satunya dalam posisi seperti ini, karena secara finansial, secara keuangan kita kategorinya ada istita'ahnya, namun kondisi tertentu ke depan itu terjadi sedemikian rupa bagaikan ilustrasi tadi, setidak-tidaknya ada pulang, ada badal dalam hal itu. Sehingga akhirnya jumhur ulama mengatakan manfaat ibadah haji yang dilaksanakan oleh orang yang menggantikan tadi, pahala hajinya full sebetulnya untuk yang punya uang atau yang digantikan. Sedangkan manfaat bagi pengganti itu sebetulnya adalah akibat dia beribadah di Masjidil Haram dengan aktivitas-aktivitas sehari-hari yang dilakukan di sana, dia akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Pelaksanaan sholat wajib berjamaah, sholat sunnah dan sebagainya lebih banyak di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itulah manfaatnya oleh dia. Berbeda dengan Ibnu Hazmin mengatakan manfaat haji badal itu adalah kepada kedua belah pihak. Sepenuhnya dampak atau manfaat ibadah haji yang dilakukan sesuai dengan rukun, wajib dan syaratnya berhaji tersebut, kedua-duanya mendapatkan janji Allah sebagaimana sampaikan Rasulullah, laisa jaza, kecuali hanya syurga, jannatun naim. Dengan cara seperti inilah agaknya hadirin sekalian, sekali lagi, kalau ada dalam posisi yang penuh keraguan dalam pengambil sikap, mudah-mudahan dalam kesempatan khutbah yang singkat ini akan bisa membuat kita komit, konsisten, tidak perlu ragu-ragu. Sudah terdaftar, langsung terus saja. Jangan pikirkan bagaimana ke depan. Atau dalam posisi hari ini kita sudah sanggup secara ekonomi, jangan ragu untuk mendaftar, kendati waiting list atau masa tunggunya puluhan tahun sebagaimana yang dimaksudkan. Fa'tabiruhu ya ulil absar la'allakum turhamun.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi ajmain. Bapak-bapak, saudara hadirin sekalian, sangat fenomenal sebetulnya, sangat banyak terjadi bentuk-bentuk pelaksanaan badal haji itu saat di Mekah. Mungkin di antara jamaah yang sudah pernah melaksanakan itu ada saja sebetulnya para mukimin nama istilahnya, atau orang-orang Indonesia yang bermukim di Arab Saudi itu menawarkan untuk melaksanakan haji badal tersebut. Bagi anak yang sedang melaksanakan ibadah haji, ingat orang tua, walaupun belum terdaftar, terdorong dia untuk bagaimana membadalkan haji orang tuanya yang sudah meninggal. Cara begini sangat dianjurkan karena bahagian sebetulnya dari kepedulian seorang anak yang soleh terhadap orang tuanya. Kendati dalam pelaksanaannya akhirnya bukan yang bersangkutan untuk melaksanakan, karena memang saat itu baru pertama kali dia naik haji. Sedangkan waktu pelaksanaan haji dalam waktu yang sama, gak mungkin dalam diri dia meniatkan melaksanakan ibadah haji untuk dirinya dan untuk orang tua yang sudah meninggal. Satu hal yang tidak memungkinkan. Bagaikan juga dibadalkan kepada orang lain. Boleh. Apakah harus diamanahi sebetulnya oleh orang tuanya sewaktu masih hidup? Kata Imam Syafi'i, nggak perlu. Tapi yang perlu diingat sebetulnya adalah jangan sampai terjebak dengan orang-orang yang ada di sana itu mengumpulkan badal hajinya lebih dari satu orang yang dia badalkan. Dasar. Dia hanya boleh melaksanakan penggantian ibadah haji itu hanya untuk satu orang. Tetapi cara berpikir dan pengaruh setan yang ada dalam dirinya, dia coba tawarkan ke banyak orang. Sehingga jadilah lebih dari satu orang dia kumpulkan uang, dia badalkan haji orang ini. Bagi jamaah yang minta tolong tadi itu tidak pernah ketemu, karena proses hajinya di sana itu adalah sangat luar biasa. Jumlah orang saja sampai 3 juta dan areal yang sebegitu luas, nggak mungkin ketemu. Iyakah sebetulnya dia melaksanakan haji itu tidak? Atau melaksanakan ibadah haji badal itu untuk berapa orang? Nggak tahu kita. Makanya perlu diwanti-wanti juga hadirin sekalian, hal yang seperti ini adanya. Jangan emosional, jangan terdorong rasa kepedulian. Ingat orang tua almarhum. Ya, pada saat itu mumpung kita di sana dan jelas biayanya tidak sebanyak kalau kita mengawali dari Indonesia. Cara begitu dibenarkan. Tapi jangan sampai terjebak dengan cara yang begini. Ini pun bahagian yang kita perlu wanti-wanti dalam kesempatan ini. Walaupun kemungkinan tentu tahun depan, 2 tahun, 3 tahun ke depan dan sebagainya, kemungkinan terjadi yang seperti ini, kita telah mengantisipasinya cara yang demikian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qareem mujib da'wati qadi al-hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam.